Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi doain yang jawab salam, moga-moga pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang aminnya kenceng nggak punya duit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Shadaqallahul adzim. Pemirsa dimanapun berada yang sama-sama kita muliakan, bil khusus kepada segenap para ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para guru-guru kita semua, mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita biar berkah, amin, biar sehat, amin, biar terus jadi penyejuk di tengah kita semua, amin ya rabbal. Segenap para pemirsa dimanapun berada, moga-moga puasa kali ini menambah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, amin. Ibu-ibu semua yang hadir membersamai program Jalan Dakwah, sehat semua, berkah semua. Udah mau lebaran, udah beli baju belum? Ada yang udah 7 setel, ada? Mana orangnya? Tak lupa hadir tengah kita, Masya Allah, host kita yang luar biasa, Bang Bedu. Alhamdulillah. Jalan-jalan ke Pondok Randu, baliknya minum teh manis. Lihat deh wajah Bang Bedu, makin cakep makin manis. Alhamdulillah. Pipi cabi naik ke genteng, cakep. Abi juga ganteng. Nggak nyambung. Bu, alhamdulillah, Masya Allah, Ramadan ini adalah bulan yang dimana Allah melipat gandakan setiap kebaikan. Betul apa betul? Betul apa betul? Sehingga berusahalah bagaimana kita mengisi bulan Ramadan, bukan hanya sekedar ibadah, melakukan puasa, membaca Al-Quran, dan kita melakukan sholat taraweh, tapi di dalamnya kita harus menjadi orang yang bagaimana bisa memanfaatkan momen Ramadan ini bisa menyenangkan dan menolong orang lah. Betul apa betul? Kalau kita jadi orang yang bisa menolong orang lain, saling tolong menolong dalam kesulitan, saling meringankan pekerjaan orang lain, maka kata Nabi, ini adalah termasuk orang-orang yang baik dalam pandangan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebaikan itu, tolong menolong itu tidak hanya diukur dari materi. Betul betul? Kalau ibu nggak bisa nolong pakai materi, apa yang harus kita lakukan? Minimal senyum sama saudara. Betul? Betul. Kata Nabi, tabassamu li ahika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Bu. Alhamdulillah. Pemirsa dan ibu-ibu semua, Abi mau tanya, ada nggak di sini kalau sama tetangga cemberut terus? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ada nggak sama tetangga kalau ketemu nggak pernah ngasih? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, tolong menolong itu bukan cuma hanya materi, bisa dengan senyuman, bisa juga dengan tangan kita, bisa juga dengan semua perbuatan kita. Apapun yang ada dalam diri kita ketika di bulan Ramadan, lalu kita mampu meringankan orang lain, insya Allah Allah berikan banyak kebaikan. Amin ya robbal. Dulu dalam cerita sahabat, boleh saya cerita? Boleh? Nabi waktu di kota Madinah, itu kota Madinah dalam keadaan kemarau, nggak ada air, semua dalam keadaan paceklik, semua para sahabat teriak, para penduduk Madinah teriak, lalu cuma ada satu sumur, saat itu sumur orang Yahudi.
Kata Nabi, siapa di antara sahabat yang mau berbagi menolong sahabat yang lain, maka belilah sumur itu. Masya Allah, akhirnya Utsman bin Affan sahabat Nabi yang membeli sumur itu. Alhamdulillah. Lalu sumur itu dibeli, satu hari punya Utsman, satu hari punya orang Yahudi. Hari pertama punya Utsman, hari kedua punya orang Yahudi, hari ketiga punya Utsman, hari keempat punya orang Yahudi, seterusnya begitu. Dan Utsman katakan kepada semua sahabat, silakan, ketika ini hari milikku, maka ambil semuanya gratis, ambil, dan kalau bisa cukupkan sampai 2 hari, karena kalau besok tidak punya air, maka nanti nggak bisa dikasih sama orang Yahudi. Betul? Itulah Utsman bin Affan sahabat Nabi, tolong menolongnya luar biasa. Dia nggak ngambil keuntungan dari kesulitan orang lain, dia memberi dengan karena Allah. Maka sampai hari ini sumur itu disebut sumur Raumah. Sumur apa? Raumah, sumur yang sampai hari ini investasinya betul-betul banyak, dan itu semua diwakafkan, disodakohkan buat fakir miskin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Betul apa betul? Bang. Ya, Abi. Nah, di sini dong. Aduh. Tuh, Ya, Abi. tadi bayangin, Utsman bin Affan Beli sumur. beli sumur. Iya. Iya enggak? Iya. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dia enggak minta keuntungan. Iya, Bi. Betul apa enggak? Betul, Bi. Abi kebenaran nih. Ya. Duit lagi kurang. Kurang, Bi. Iya. Nolongin apa enggak? Kan tadi Abi bilang, Heeh. nolong itu bukan cuma soal uang. Iya. Soal materi. Iya. Bisa dengan senyuman. Iya. Masalahnya yang kurang bukan senyuman. Apaan? Duit. Duit. Iya. Masalahnya juga berdua lagi duitnya lagi pas-pasan. Iya. Begitu ya? Iya. Nah, coba Gimana? sekarang gantian deh, itu minta ke Abi. Iya. Assalamualaikum, Bi. Salam. Tahu dong kalau udah ngelus-ngelus dengkul. Iya, paham. Ini apa Yes. itu? Rematik. Bukan rematik. Ini mah kalau rematik mah nggak pakai rem kalau rematik. Oh, emang begitu ya, kalau orang susah apa aja kerasa. Iya. Iya. Ini anak Heeh. mau beli apartemen. Wah. Terus Duitnya kurang 1 miliar. kurang 1 miliar. Iya. Heeh. Nih, kalau Abi punya duit, Iya, Bi. ya enggak? 1 miliar nih, yang 900 Abi kasih jemaah. Nah, yang 100. Yang 100 buat Abang. Nah, ntar Abi duitnya mana? Abi nggak ada, ntar ngelamun lagi. Nah, si Abi dari gitu lah, kayak gitu. Oke, baik, buat tepuk tangan buat Abi. Yes. Oke, Bu, sekarang siapa mau bertanya? Sebentar, oke. Iya, oke, Bu. Silakan. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nuraini dari Majlis Taklim Nurul Huda, Kecamatan Sindangwangi, Majalengka. Ya, Ibu Neni. Iya, Neni Nuraini. Iya. Izin bertanya, Abi. Iya. Ya. Saya mau cerita sedikit, Abi. Boleh. Begini, saya punya tetangga. Tetangga siapa? Ya, tetangga saya. Tetangga rumah Ibu. Tetangga rumah, Tetangga rumah ya. Ibu ya. Rumah Iya. sebelah kanan atau sebelah kiri tetangga. Ya. Ya, pokoknya tetangga lah Ah, gitu. dekat saya. Jauh dekat. Jauh. Ya, kalau tetangga ya jelas deket, Oh, deket. Abi. Ya, jadi dia itu punya kebiasaan meminta-minta ya kepada saya. Memintanya itu sedikit, Abi. Sedikit, cuman nggak banyak? Ya enggak, cuman kebiasaannya itu dia meminta gula, meminta bawang, meminta garam gitu. Ibu Neni, Uy, minta gula ya. boleh. Ngeset. Ambil rumah. Garamnya lupa nih. Bu Neni, Ya, minta garam. ambil. Lupa beras. Bu Neni, Ya, minta beras. bikin aja warung sekalian. Oh gitu. Minta Iya, gula, Abi. minta garam, minta cabe, Semua minta tuh. Iya, saya kasih, Abi, ya, cuman sedikit gitu. Kebetulan saya lagi ada dan kemungkinan ya, dia lagi pas lagi gak ada, pas dia mau masak itu lagi perlu ya saya tolong.
baru saja dia tuh minta minjem duit kepada saya ya. Jadi pas kalau urusan duit bukannya saya pelit Abi. Jadi takutnya saya tuh di pikiran saya tuh takutnya dia nggak bisa bayar gimana gitulah. Jadi saya tuh beri aja alasan, maaf kalau urusan duit saya lagi nggak ada gitu Abi. Terus reaksi dia pas ibu bilang maaf saya lagi nggak ada, dia gimana mukanya, wajahnya? Ya agak cemberut sih. Kecewa. Iya, kelihatannya dia kecewa. Terus dia ngomong apa? Masa sih katanya gitu. Iya, maaf saya kalau urusan duit saya lagi nggak ada. Saya butuh ini buat kebutuhan lebaran Bu, katanya gitu. Ya maaf saja, saya juga lagi butuh, lagi nggak ada sekarang. Kebetulan kan kita saling lagi butuh buat lebaran semuanya saling butuh. Dan akhirnya? Selanjutnya ya begini Abi, saya jadi mau bertanya apakah perbuatan saya itu, perkataan saya itu dosa atau gimana Abi? Oke Ibu, kebiasaan. Oke, sudah bisa kita tangkap pertanyaan Ibu ya. Oke. Mohon penjelasannya Abi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu. Alhamdulillah. Emang kadang sering tetangga banyak yang seperti itu. Ada apa enggak di sekitar kita? Banyak. Tapi nggak boleh kita jadi orang yang ngarep balesan ya Bu ya. Ya Bu ya. Bersyukur kalau ada tetangga yang pengen dan butuh rezeki kita. Kita harus syukur. Alhamdulillah. Ada tetangga minta kulkas, kasih jangan. Ya. Repot bawanya. Ya kalau memang ada sesuatu yang kita punya dan itu ringan dan itu bisa kita upayakan, seperti tetangga minta garam, minta cabai, minta keperluan, apa kita punya kasih apa enggak? Kasih. Wa ta'awanu alal birri, maka bertolong menolonglah dalam kebaikan. Wa taqwa, dan tolong menolonglah dalam ingat kepada Allah. Jadi ketika kita mampu, kita bisa, kita ada, kasih. Tapi ketika pertanyaan kedua, ini ibu romanya terus-terusan baik, keenakan, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah tujuan ibu niatnya baik. Kenapa nggak mau silaturahmi jadi pecah gara-gara duit? Banyak orang nginjemnya gampang banget, giliran ngebalikin susah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Iya Bang ya. Minjemnya enak banget. Coba Bang minjem, yang enak minjem coba. Bi. Ya. Minjem duit Bi. Nah kebenaran Abi lagi banyak duit nih. Tuh bawa. Gampang ntar akhir bulan ntar. Siap. Ya makasih ya Bi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, udah akhir bulan nih. Ah masih ada bulan belum berakhir. Kan kemarin abang pakai duit Abi tuh. Iya. Abi sekarang lagi perlu. Nah kan saya bilang apa? Akhir bulan saya ganti. Iya, kan ini udah akhir bulan. Masih ada, bulan belum berakhir. Tolonglah, saling tolong. Kebutuhan Abi lagi butuh sekarang. Lah Abi juga tolong pahamin saya dong. Kan saya juga kebutuhannya banyak, bukan Abi doang yang saya pikirin. Lah kan abang kemarin udah janji. Saya janjinya apa? Janji abang nanti akhir bulan diganti. Masih ada nggak bulannya? Ada. Belum berakhir kan? Iya. Berarti tanggung jawab saya belum itu dong. Belum tapi ada. kewajibannya udah masuk. Sekarang ganti bang. Bi, nih lihat tuh anak saya yang tiga yang nomor 3 aja. Dia mesti masuk SMA. Iya bang. Anak saya nomor 2 mesti kuliah. Iya. Anak saya yang 1 mau masuk mau masuk PNS. Iya. Terus jadinya? Nah saya butuh buat orang dalam. Jadi nggak ada? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada Bi. Ya udah besok ya? Ya. Tapi kesini lagi ya? Iya. Bu. Besok saya datang lagi. Kira-kira ada apa enggak? Assalamualaikum. Bang. Udah tutup. Gue doain perutnya buncit. Nih Bu, maka ketika niat ibu baik, walaupun ibu niatnya nggak mau bohong, ada bohong yang dimaklumi. Bohong dimaklumi dalam arti bahwa kita nggak pengen ini gara-gara duit akhirnya putus silaturahmi, betul? Tapi yang lebih bagus begini, jangan nginjemin. Dia misal nginjem 1 juta,
kasih aja 2 juta Enak amat Bi. Gitu. Dia nginjem 1 juta tapi ibu punya kemampuan 100.000, nih nggak usah nginjemin, saya ngasih aja dah ya, nggak cukup sih emang saya tahu, tapi mudah-mudahan ini bisa ngurangin kekurangan, begitu ngasih boleh nggak? Boleh, seenggaknya mudah-mudahan dari itu rezeki kita diganti sama Allah. Amin. Tapi apa yang tadi Ibu Neni lakukan itu bersalah atau tidak? Berdosa? Enggak salah. Enggak salah Bu. Aman Bu ya. Jadi Ibu nggak berdosa. Oke, tepuk tangan buat Ibu Neni. Yes. Sebelum Abi melanjutkan tausiahnya tentang tema kita hari ini, membuka pintu rezeki di bulan Ramadan dengan tolong menolong. Jadi tolong menolonglah karena balasannya langsung di dunia, kelak juga di akhirat ya. Nah ini ada pertanyaan dari jamaah, dari pemirsa yang ada di rumah. Izinkan Abi saya bacakan pertanyaannya, nanti Abi tolong jawab ya Abi ya. Siapa? Dari @windanya Windy. Oh, dari @windanya Windy. Assalamualaikum Pak Ustadz. Boleh gak sih kita niat menolong orang dengan harapan agar mendapatkan rezeki setelahnya? Nih izin cerita sedikit ya. Saya dulu pernah menolong orang disabilitas di pinggir jalan untuk menyeberang. Nah niatnya saya tulus Abi, untuk semata-mata ya, untuk membantu orang yang membutuhkan. Siapa sangka ternyata orang tersebut sedang melakukan sosial eksperimen seperti yang dilakukan artis-artis Indonesia beberapa waktu yang lalu. Saya diberi segepok duit sama beliau karena dianggap memiliki jiwa tolong menolong kepada orang yang nggak dikenal. Akhirnya semenjak saat itu niat saya menolong nggak lagi murni, namun berharap akan ketiban rezeki. Salahkah niat saya itu, Ustadz? Terima kasih. Bu, alhamdulillah kita pengen apa yang kita lakukan di dunia ini besok kita panennya bagus, benar apa enggak? Kita pengen setiap kebaikan yang kita punya balasan yang tentunya setimpal dengan apa yang kita buat. Tapi semua itu tergantung dari niat. Innamal a'malu biniat. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Maka kata Nabi, ada orang nanti celaka. Dia sholat pengen dipuji orang, dia sodakoh pengen dipuji orang, dia berbuat kebaikan, ternyata kamuflase cuma settingan seolah-olah jadi orang baik. Untuk apa? Merespon banyak investor, banyak pendukung, banyak orang yang ini pada akhirnya beruntung kepada urusan dunia. Betul? Boleh dia baik dunianya, boleh dengan itu dia dianggap baik oleh orang lain, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka semua kebaikan itu tidak dapat kebaikan apa-apa di mata Allah. Na'udzubillah. Rugi apa enggak? Rugi banget apa rugi aja? Jadi jangan pengen baik di mata manusia tapi tidak baik di mata Allah. Manusia boleh ucapkan terima kasih dengan kebaikan kita, tapi Allah tidak senyum rahmat kepada kita. Kenapa? Karena tujuan kita pengen dianggap baik, pengen dianggap soleh, pengen dianggap. Ketika ada rasa, merasa pengen, merasa lebih, merasa paling baik, maka sifat rasa itu termasuk daripada riya. Apa Bu? Apa Bu? Orang ria al-mutakabir hadamallah. Sesungguhnya orang yang sombong itu hakikatnya dia dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah. Tapi harus seperti apa? At-tawadu, rendah hati. Maka ketika kita memberi ini karena Allah, ketika kita menolong orang tujuannya karena Allah, ketika kita ingin melengkapi apa yang menjadi kebutuhan orang lain tujuannya hanya karena Allah. Maka ketika itu yang kita lakukan tanpa ibu punya tujuan dunia pun, kalau sudah niatnya karena Allah, tanpa tujuan rezeki pun, kalau udah niatnya karena Allah, maka insya Allah tanpa kita minta Allah pasti balas kebaikan tersebut. Amin ya robbal, amin ya robbal. Kadang ada aja rezekinya Bu, kita lagi puyeng nih Bu,
Bu, lebaran bentar lagi, bener apa enggak? Kue belum kebeli, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Kue belum punya, dodol belum punya, wajit belum punya, iya kagak? Cerita ibu sama suami, Pak, apa? Saya siapa? Suami. Suami. Iya. Kaya apa enggak suaminya nih? Miskin. Wah. Ya. Bang, Kang ojek. Baru pulang. Ya. Bang. Kalau orang miskin motor masukin ke dalam, tadi ada orang. Sudah ruang tamu. Alhamdulillah udah pulang Abang. Udah Neng. Ini bentar lagi Ramadan beres Bang. Penumpang Kita lagi belum punya kue, belum punya kupat, belum punya daging, gimana Bang? sabar ya Neng ya. Nah, Penumpang lagi pada sepi. Sekarang penumpang pada punya motor semua. Sekarang semua orang pada punya motor, semua pada ngojek, yang naik siapa? iya. Sabar berarti Bang ya? Ya sabar ya, besok dah. Besok ada ngajakin abang balap liar besok. Ya. Balap liar. Nah kan sabar, insya Allah ketika abang ngomong sabar, Ya. istrinya tenang apa enggak? Tenang, ketika sabar nanti pertolongan Allah datang. Alhamdulillah. Nah, abang jadi istri yang kagak sabar. Ya. Saya suaminya. Abang, Ya. no lihat no. Dapur kita udah lama nggak basep. Abang baru nyampe. Ya duduk kalau baru nyampe. Minum dulu kek. Emang nggak bawa minuman? Tadi berangkat kerja. Kagak. Astagfirullahaladzim. Tuh minum. Ya, makasih. Nih, Udah, mau ngomong apa? minum aja dulu. Iya. Udah, Bang minum dulu. Dah. No lihat tuh. Ya. Abang lihat. Apa? Beras ada nggak? Nggak ada. Minyak ada nggak? Nggak ada. Gula ada nggak? Nggak ada. Emang kan itu toilet nih, sini dapur. Terus ngapa kok jadi ngomel-ngomel terus sih? Mau masak pakai apaan abang? Sabar. Gas gak ada. Sabar. Sekalinya ada gas, gasnya abang. Nuh bau banget. Sabar. Nih, abang ada rezeki. Berapa? Kalau pengen rezeki kita ini semua ketutup, Iya. pengen banyak, pengen semua ada, rezeki abang kasih mertua. Lah kita kasih mertua. Iya kasih mertua. Masaknya pakai apa ntar? Ntar Allah yang ngasih. Ya Allah nih mertua rezeki dari anaknya. Bu ibunya jadi pikirin anaknya enggak. Udah saya kasih banyak bang. Alhamdulillah. 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 Ya udah. Masak udah, ini masak gimana buat buka nih? Iya sabar nanti juga ada. Ketupat belum ada janurnya. Iya. Mau janur orang, janur kuning saya ambilin buat Iya. ketupat nih. Bentar. Telepon bunyi, masuk telepon. Bentar, abang angkat telepon dulu. Iya. Assalamualaikum. Iya. Di rumah. Ngapa? Ngambil duit. Lah emang saya punya duit kan nggak pernah. Oh. Ya udah, boleh. Ntar saya ke rumah. Assalamualaikum. Oh. Abang mau ngambil duit. Tahu aja kalau urusan Tadi duit. denger bang. Tuh kirain duit aja baik. Tadi marah. Pak, ntar dapat duit dari anaknya mah. Dah dia Maya. Udah saya sampaikan ke Abang lupa. Hah? Kemarin, masya Allah Iya. orang itu nelpon mulu ternyata dia mau balikin utang. Kita lupa kalau dia punya utang. Utang bang? Iya, dia utang sama kita. Bukan proyek. Bukan, dia mau bayar utang 20 juta. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya bang, alhamdulillah. Cuman abang ono tanggokan 19 juta. 1 juta doang bang. Mak, duitnya tadi boleh nggak ambil lagi mak? Ya kalau rumah tangga begini amat dari amat ya. Wow. Tahu nggak cerita tadi yang Abi lakuin sama Bang Bedu? Begitulah Allah. Saat ketika kita ikhlas, kita nolong orang, kita nggak tahu apa yang Allah mau siapin buat kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Orang yang kata Allah ittaqullah yaj'al lahu mahraja. Kalau orang takwa sama Allah, dia kuat imannya kepada Allah, ketika dia memberi padahal dia sulit, tapi dia mampu memberi kepada orang lain, Allah akan bukakan pintu jalan keluar untuknya dalam sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, siapa orang yang dia mencukupi hajat orang lain, nanti Allah akan cukupi hajatnya. Amin.
Siapa orang yang dia mampu meringankan kesulitan orang lain, maka besok di yaumil kiamah Allah akan mudahkan segala kesulitannya. Alhamdulillah. Man musliman kurbata fid dunya, innallaha kurbatal fil akhirah. Kalau orang di dunia sering ngeringanin orang lain, sering nolong orang lain, sering membagi rezeki kepada orang lain, jaminan yang Allah akan balas kepada kita besok ketika di yaumil kiamah, Allah ringanin kesusahan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau punya duit, punya rezeki, saudara mau bagi apa enggak? Mau dikasih apa enggak? Mertua mau dikasih apa enggak? Tuh hebatnya orang yang baik. Hari ini kita memberi kepada orang lain, jangan ketakutan. Ini ada orang mau ngasih rezeki sama orang lain tapi takut duitnya habis. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nih. Oke, baik, lagi tepuk tangan buat Abi, Bu ya. Oke, baik. Sekarang siap-siap untuk bertanya, ya. Siapa yang mau bertanya? Terima kasih. Oke, Bu. Iya, silakan. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Dewi Sapuro dari Majelis Taklim Nurul Huda Majalengka. Jadi gini, pas Ramadan kemarin istrinya itu meninggal. Kebalik deh. Iya. Suaminya yang meninggal. Suaminya meninggal. Suaminya Ya. meninggal. Ya. Terus dia itu meninggalkan satu bayi gitu. Anak yatim itu coba bayi. Iya, anak yatim. Saya kan sedih ya ngelihat beliau jadi orang tua tunggal gitu, tapi dia harus menghidupi bayinya dengan tidak berpenghasilan gitu. Jadi saya sering tuh datang ke rumah dia, nemenin dia. Cuman suami saya suka kadang rada ngambek gitu. Keberatan dengan bantuan yang Mbak Siti berikan kepada adik Mbak Siti. Iya, bantuan kan materi mah nggak punya lah, kita nemenin gitu, nemenin ngasih makanan sedikit-sedikit sama momong. Semampunya Mbak Siti ya lah ya, meringankan beban adiknya, Iya, datang gitu. ke rumah. Iya, support. karena kan rumahnya deket Iya, gitu. iya. Nah, sedangkan kita kan ridho istri itu ridho suami ya. Itu bagaimana ya? Mohon pencerahannya, bagus atau tidak? Di Gitu. saat Mbak Siti memberikan bantuan kepada adiknya yang single parent karena anaknya anak yatim ini, walaupun dengan kondisi yang Mbak Siti juga kekurangan, tapi memberikan support. Baik secara moral ya ada bertanya sedikit-sedikit dikasih lah. Tapi suaminya masalahnya nggak suka, nggak ridho. Padahal ini perbuatan baik, tapi suaminya tetap tidak ridho. Apakah ridho suami dibutuhkan tetap untuk Mbak Siti walaupun ini adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh Mbak Siti? Betul Seperti sekali, itu Mbak Siti ya? betul sekali. Terima Oke. kasih Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, alhamdulillah. Memang kadang-kadang kita merasa galau, kita merasa nggak enak kalau kita nggak berbuat baik, apalagi sama saudara sendiri. Betul. Tapi di sini ada konsep etika namanya, Bu. Biarpun itu adik kita, biarpun saudara kita, tapi dahulukan etikanya. Bagaimana etikanya? Coba muasyarah bil ma'ruf, ngomong dari hati ke hati, ngomong dengan baik, ngomong dengan bijak, kasih alasan yang masuk akal. Kadang-kadang suami itu bukan tidak mengizinkan, tapi cara kita menyampaikan nggak sampai dengan apa yang difahami oleh suami kita. Ngomong yang baik, ngomong yang santun, ngomong yang bijak, ngomong dengan pakai contoh. Contohnya misalkan ibu bilang, Pak, itu kan saudara kita, anaknya juga keponakan kita. Kalau bukan kita siapa lagi?
Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi? Kalau bukan kita yang perhatian, siapa lagi? Kalau papa izinin, ini jadi bagian kebaikan yang kita bisa buat kepada orang lain. Ngasih nggak bisa, uang kita juga pas-pasan. Mungkin saat tenaga ini kita sodakohkan untuk meringankan saudara kita, ini jadi amalan yang boleh jadi dari itu Allah buka pintu rezeki kita, Pak. Alhamdulillah. Kalau ngomongnya gitu, suami seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Kalau papa ridho, papa ikhlas, mama sebentar aja ke sana bantuin. Yang penting mah ada perhatian. Cocok gak kalau gitu? Cocok. Ini nggak begitu ngomongnya. Bener nggak bang? Saya jadi istri yang kurang ajar lagi. Iya. Coba. Suami lagi ngopi. Iya. Bang. Ya. Pamit bang. Mau ke bantuin adek, kasihan rumah sama anaknya sendiri masih kecil. Ngapa? Kasih adek bantuin, anaknya masih kecil, nggak ada yang ngurusin, belum makan anaknya, belum nyusu. Iya. Saya izin ya, pamit Iya. ya. Bantuin saudara. Iya, bantuin. Ya, nggak ada makanan di rumahnya. Tapi kan abang belum beres ini. Apa beresin? Makan belum ditemenin, ngopi belum ditemenin. Ah, ditemenin karena kecil ditemenin. Ya abang kan pengen ngobrol dulu. Bang, kita kawin udah 20 tahun ngobrol mulu. Emang ngapain? Ya kan ngapain ke bang? Iya bentar abang temenin dulu bentaran. Ntar kalau abang udah kerja baru boleh dah. Bukan bang, anaknya masih kecil. Tak keburu anaknya gede. Iya. Ya udah deh, sono. Ya, assalamualaikum. Ya salam. Nah, bu, sebelum ibu pergi lihat rasa. Suami udah enak apa belum? Nyaman belum? Anteng belum? Ini mas suami lagi tidur dibangunin suruh ngangkat jemuran. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ya, maka ayo kita bangun dengan cara apa? Cara bagaimana kita menjaga komunikasi. Betul nggak? Betul apa enggak? Suami itu kalau dilembutin, dia dikasih kenyamanan, ibu lebih bisa perhatian dengan bahasa yang lembut banget. Insya Allah dia lebih lembut hatinya. Amin ya robbal. Jadi etika harus kita pakai untuk apa? Agar maslahat. Jangan sampai niatnya nolong orang, niatnya baik sama orang, tapi ternyata caranya nggak bikin nyaman suami. Insya Allah kalau caranya bagus, amalnya baik, Allah seneng. Amin ya robbal alamin. Oke, buat Abi ibu ya. Jadi adalah dan juga buat Ibu Siti. Sebenarnya intinya tetap ada Benar. komunikasi yang baik dalam rumah tangga itu adalah komunikasinya. Benar. Jika disampaikan dengan cara yang pas, bahasa yang pas, situasi yang pas, insya Allah semuanya terkondisikan dan ibu bisa tetap berbuat baik dan hubungan dengan suami pun tetap ibu mendapatkan ridho dari suami. Seperti itu ya Mbak Siti ya. Terima kasih. Selanjutnya setelah Mbak Siti siapa yang mau bertanya? Selanjutnya oke, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abi, saya mau bertanya. Silahkan ibu. Tapi sebelumnya saya mau curhat ya Abi. Boleh. Karena kemarin malam saya habis marah-marah sama suami. Ya, Ibu dengan Ibu Iya, siapa? jadi kayaknya Abi nyesel gitu Bi. Boleh kan cerita dulu ya Bi? Boleh. Kemarin malam tuh suami pulangnya agak telat. Iya, ibu marah. Iya, handphonenya dimatikan, katanya lowbat, Iya. dicas. Jadi kan pikiran saya tuh kemana-mana. sebentar, Bu. Apa? Hah? Ibu dari Ibu siapa ini namanya? Oh iya. Iya. Takutnya ntar suaminya, ini istri saya bukan ya, kok namanya beda gitu. Oh iya, maaf Abi, Iya. maaf Bang Bedu. Iya. Nama saya Ibu Nunung Nurjana dari Nur. Majelis Taklim Multajam Calung Kota Serang Banten. Oke Ibu Nur, Iya. silakan. Ibu Saya lanjutkan ya Abi. Iya. Nah, Suami Ibu pulang telat. iya, suami pulang telat gara-gara menolong orang. Tapi begini ceritanya Abi. Kemarin malam suamiku itu kan Kemarin malam. kerja pulang telat, handphone sampai dimatikan. Bukan mati sih, bukan dimatikan, lowbat, lupa Alasan suami ngecas. lowbat? Bukan, emang lowbat, Oh, iya, ngecas. Alasannya katanya emang menolong orang yang kecelakaan di jalan. Iya. Kata saya gini, sampai pikiran saya,
jangan-jangan suami saya selingkuh gitu kan, jangan-jangan suami saya sedang kemana gitu sampai perempuan lain segala macam. Nah, Pikiran kemana-mana ibu kan. kemana-mana tuh ya. Iya. Padahal ibu di rumah nggak kemana-mana kan. Jadi jalan-jalan pikirannya. Iya. Iya, akhirnya suami saya menerangkan bahwa habis menolong orang yang kecelakaan. Oke. Iya. Tapi Sampai kesel saya lagi terus, tetap kesel. kesel lah karena tidak ada komunikasi tadinya mati. Nah, Sudah setelah dijelasin kesel juga. enggak sih, sedikit agak lega. Nah, Tapi masih percaya atau tidak? Tetap masih ada rasa tidak percaya ya? masih lah. Oke. Nah iya. Setelah itu kata saya gini, ayah kalau kemana-mana itu kalau di jalan yang sepi ada orang tidur di jalan jangan suka nolong Bangunin. sembarangan Oh, jangan gitu. suka bangunin. Takutnya itu begal yang pura-pura kecelakaan di jalan. Nasihat dari ibu kepada suami. Nah iya, kata suami saya gini, jangan punya pikiran negatif, katanya begitu. Oke. Yang saya tanyakan, apa saya salah, saya berdosa punya pikiran seperti itu kepada suami saya gitu, menolong orang tapi sayanya pikirannya kemana-mana. Tapi kan Gitu. ibu bagus nasihatin ayah. Iya. Kalau ada orang tiduran di jalanan jangan diganggu, gitu kan? Jangan ditolongin sembarangan, Iya. siapa tahu itu Nah, orang lagi begal, tiduran. gitu. Bukan tiduran, emang kecelakaan. Oh, kecelakaan. Iya, memang Tempatnya sepi kan? Iya, di tempat yang sepi. Jangan main asal nolongin aja, takutnya Nah, seperti itu pancian. pikiran saya kan. Takutnya jebakan ya kan, Bu? Takutnya begal yang Pas lagi bangun, ngejebak. Nah, kan begal. sekarang seperti itu banyak tuh. Iya, betul. Di video-video kan. Padahal itu nasihat baik ya Bu ya pada Nah, suami. iya. Ya kata suami jangan suka pikiran yang enggak gitulah, jangan punya pikiran yang negatif. Iya, iya. Ya dosa gitu saya punya pikiran seperti itu Abi. Ya cukup sekian Abi, hanya Iya. Udah. Ya segitu aja lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di segmen sebelumnya Ibu Nurjana bertanya kepada Abi, bagaimana Abi ketika kita menasehati suami dengan cara yang baik tetapi sebenarnya terbesit pikiran negatif, pikiran yang macam-macam, khawatir tentang suami, tapi suami menerimanya juga dengan cara yang seperti itu. Nah, apakah cara itu salah atau bagaimana Abi pandangan Abi? Mohon pencerahannya Abi dari Ibu Nurjana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqa waghfir lana ma madaya wasi'an. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah, bahwasanya tak ada seorang istri yang tidak mengkhawatirkan suaminya. Betul? Apapun yang dilakukan suami, istri itu pasti khawatir. Maka apa yang tadi dirasakan oleh Ibu Nunung, ya, Ibu Nunung nggak bisa makan, nggak bisa tidur, nggak bisa mikir tenang kalau belum ada kabar dari suaminya. Benar apa enggak? Ibu-ibu begitu juga ada. Ini ada kadang ibu-ibu Bang. Gimana Bi? Kalau suami di rumahnya puyeng mulu, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Bagi suami di rumah suntuk aja bawaannya. Untuk aja. Giran suami nggak ada, rumahnya girang banget. Ada yang begitu ada. Mana orangnya? Nih, maka luar biasa Ibu Nunung. Dia nggak bisa pikirannya tenang, bahkan hatinya terus berzikir kepada Allah. Jauh dia punya rasa ketakutan. Kenapa? Karena nggak ada kabar dari suaminya. Subhanallah, saat suami pulang wajar kalau punya khawatir. Betul apa enggak? Sangat wajar kalau seorang istri punya khawatir. Betul apa betul? Kalau istri, suami nggak ada kabar, suami belum pulang, suami belum bisa dihubungi, lalu nggak khawatir, dipertanyakan kasih sayangnya. Bener apa enggak? Tapi kalau khawatir, kalau ternyata punya pikiran yang begitu luar biasa, takut kenapa-kenapa, ini tanda sayang seorang istri kepada suami. Maka ketika sayang itu muncul, mulai dia ngomong, Bang, hati-hati. Kalau di jalan kira-kira itu sepi jalannya, ada orang, rumah-rumahnya mencurigakan. Walaupun abang niatnya mau nolong, pikirin dulu. Iya Pak ya.
Kalau nanti keselamatan abang tidak terjaga bagaimana? Cocok gak kalau begitu? Wajar apa enggak? Sangat wajar, karena itu adalah bagian dari cara kita ngingetin suami. Suami perlu diingetin. Siapa yang ngingetin? Istri. Diterima nggak diterima? Iya Pak ya? Bu suami ngerti apa nggak ngerti, tapi kita harus ngingetin dengan cara yang baik. Saat nanti cara kita baik, ngingetinnya bagus, dan itu bagian dari pembuktian kita sebagai istri menyayangi suami. Mudah-mudahan ini jadi satu hal yang membuat suami kita, alhamdulillah istri saya ngingetin kebaikan, alhamdulillah. Nah, begitu kita pun ketika melakukan kebaikan kepada orang lain, memang lihat tempat. Kalau ada orang tiduran pinggir jalan begitu, ya enggak, apalagi tempatnya sepi, nolong juga boleh, tapi lihat situasi. Betul. Nah, oleh karenanya dukung. Kalau suami ibu senang nolong, suami ibu senang berbuat baik, dukung kebaikan itu. Hilangkan keburukan di hati kita. Saat ketika kita mendukung kebaikan tersebut, mudah-mudahan jadi jalan pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Nurjana. Ya, itulah tadi tausiah dari guru kita, dari Abi, menjelaskan bahwa membuka pintu rezeki di bulan Ramadan dengan tolong menolong. Tolong menolong bukan hanya bercerita tentang materi, uang ya, tapi bisa dengan tenaga, pikiran, bantuan lain ya. Dengan senyuman pun bisa menolong orang yang sedang berduka, sedang sedih, kita bantu dengan tersenyum. Mudah-mudahan rasa sedihnya bisa hilang karena melihat senyum. Membantu menolong dengan senyuman, dan jangan pernah berharap balasan dari manusia atas pertolongan atau kebaikan yang kita lakukan, karena akan ada kekecewaan. Tapi berbuat baiklah, menolonglah, karena berharap ridho dari Allah. Insya Allah kita akan dapat balasan dunia dan akhirat, dan kita insya Allah akan mendapatkan rezeki dari arah yang tak terduga. Begitu Abi ya? Amin ya rabbal alamin. Baik Bi, untuk itu kita tutup tausiah hari ini dengan doa Abi ya. Dan semoga apa yang Abi sampaikan bisa dapat keberkahan buat kita, ada manfaatnya buat kita, dan apa yang menjadi hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abi, silakan Abi. Baik pemirsa Jalan Dakwah dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir membersamai kami, mari sama-sama kita ambil hikmah dari hari ini, bahwasanya jangan pernah menyepelekan tentang kebaikan. Boleh jadi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu mendatangkan ribuan kebaikan yang Allah siapkan buat kita semua. Mari kita istighfar, pegang hati kita semua, istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Tundukkan kepala kita, buka mata hati kita semua, sama-sama kita berdoa. Boleh jadi doa kita hari ini menjadi dibukanya Allah atas kebaikan untuk kita semua. Wa'fu anna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin, hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa adimis sultani. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Rabb, pada kesempatan hari ini kami masih bisa beribadah puasa ya Allah, dan mudah-mudahan puasa ini menjadikan jalan kami termasuk orang-orang yang takwa dalam pandangan-Mu ya Allah. Izinkan ya Allah kami mampu bisa menjadi orang yang bisa berbuat baik ya Allah, menolong sesama ya Allah, menolong kepada tetangga kami ya Allah, berbagi kepada saudara kami ya Allah, menyenangkan lingkungan sekitar kami ya Allah. Berikan kesempatan kami menjadi orang yang manfaat ya Allah, menjaga lisan kami ya Allah untuk tidak menyakiti orang lain ya Allah, memberi kelapangan kepada hati orang lain ya Allah, meringankan pekerjaan orang lain ya Allah. Semoga mudah-mudahan kami mampu memberikan kebahagiaan kepada orang banyak ya Rabb. Izinkan ya Allah, ridho ya Allah, dan mudahkan kami bisa berbuat kebaikan ya Allah. Bala qadirina ala ayaqdiya lana fid dunya wal akhirah jami'al hajat. Silahkan ibu bapak berdoa, pemirsa silahkan berdoa.
Boleh jadi doa kita pagi ini bersamaan dengan Allah membuka pintu ijabah buat kita semua. Silakan berdoa. Ya Allah, ampuni dosa kami, berkahkan rezeki kami, jadikan kami orang yang manfaat ya Allah, sehingga banyak kebaikan-kebaikan kami karenamu ya Allah, mendatangkan daripada ridho-Mu ya Allah, untuk bisa meringankan saudara-saudara, keluarga dan jamaah kami semua ya Allah. Ibu, mari kita lakukan untuk kita bisa mendoakan orang lain. Doakan orang yang ada sebelah kanan kita. Silakan pemirsa berdoa kepada orang yang sebelah kanan kita. Kita doakan. Boleh jadi Allah mengabulkan doa kita saat kita mendoakan orang lain. Doakan orang sebelah kanan kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki, bisa haji, bisa umroh. Doakan orang yang ada sebelah kiri kita biar sehat, berkah umur, berkah rezeki, bisa haji, bisa umroh. Ikuti saya, pemirsa ikuti, semuanya ikuti. Ya Allah, kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan berpelukan, ucapkan terima kasih sudah mendoakan.